Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Dimareta dari kelas 11 MIPA 6 SMA Al-Abidin Brilliant Boarding School Surakarta. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Namun, bisa juga sebagai pembenaran hati yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Sedangkan secara istilah berarti keyakinan dalam hati, pengucapan secara lisan, amal dengan anggota badan, serta melakukan ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Seseorang bisa dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman apabila mereka telah melakukan 3 unsur di atas. Namun, apabila mereka tidak melakukannya, mereka bisa dikatakan sebagai seorang yang munafik. Nah, seperti yang kita ketahui, jumlah rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Kemudian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu-wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah diturunkan kepada para rasul-rasulnya agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain menurunkan kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf. Tentunya, kitab dan suhuf memiliki arti yang berbeda. Apabila kitab memiliki arti sebagai kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf memiliki arti sebagai kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian, perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Dan yang kedua, kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi. Seperti yang kita ketahui, ada 4 nabi yang telah menerima kitab-kitab dari Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Dan yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada tahun 10 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada tahun 1 Masehi. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 7 Masehi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Pengertian kitab Al-Quran berarti kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan menggunakan bahasa Arab dan melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran bertujuan sebagai pedoman hidup dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran sendiri diturunkan secara tidak sekaligus atau berangsur-angsur, dan Al-Quran tersebut diturunkan memakan waktu kurang lebih sekitar 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Dengan diturunkannya wahyu ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Wahyu yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Kemudian, beberapa hari setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut, beliau dinyatakan wafat. Ada 4 proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Dan yang terakhir, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad sebagai wujud asli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Kemudian, ada banyak sekali isi dari Al-Quran. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, qisah, dan tazkir. Nah, yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua, ibadah. Ibadah merupakan segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak yaitu perilaku seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Yang keempat adalah muamalah. Muamalah memiliki arti sebagai hubungan antara sama manusia dengan manusia yang lain. Dan yang kelima adalah kisah. Kisah merupakan cerita para nabi, para rasul, para orang-orang soleh maupun orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir adalah tazkir. Tazkir merupakan sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa siksa neraka atau waid. Selanjutnya adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan. Al-Furqan memiliki arti sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, Al-Huda. Al-Huda adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga adalah Asyifa, yang berarti penawar atau obat penenang hati. Yang keempat adalah Adzik, yang memiliki arti peringatan tentang ancaman dan balasan. Dan yang terakhir adalah An-Nur sebagai cahaya. Dan tentunya Al-Quran sendiri memiliki banyak sekali keistimewaan bagi seluruh umat manusia. Seperti yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat bagi seluruh umat manusia dan tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkannya semisalnya. Yang kedua, Al-Quran sangat mudah untuk dihafal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qamar ayat 32 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran bisa mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Dan keistimewaan Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran bisa menjadi obat penawar atau penenang hati dari penyakit syirik, nifak, sombong, kikir, dan yang lainnya. Kemudian, tentunya kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran yang bisa kita jadikan untuk motivasi hidup. Bukan hanya motivasi hidup saja, melainkan ayat-ayat dari Al-Quran banyak sekali mengajarkan kita bagaimana caranya bersedekah, bagaimana caranya berakhlak mulia, bagaimana cara berzakat, berpuasa, dan yang lainnya. Namun, di sini saya hanya akan memberikan beberapa contoh ayat-ayat dari Al-Quran tentang motivasi hidup. Lalu, apa saja sih hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Tentunya yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Hikmah yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 101. Dan hikmah yang terakhir adalah memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata maupun perbuatan. Cukup sekian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.